Ekspresi Hani tenggelam dan pelariannya tiba-tiba berhenti. Tiga cahaya biru muncul dari bawahnya, masing-masing hanya berjarak 1 meter dari tubuhnya. Jika Hani tidak berhenti, dia takut dia akan ditusuk. Tiga cahaya biru berputar di udara dan mereka berubah menjadi tiga makhluk suku kayu. Semuanya menghalangi jalannya ke depan. Hani menyabut pandangannya pada ketiganya dan menemukan mereka mengenakan sabuk kuning samar di pinggang mereka, dan dia merasa lega. Mereka hanya setara dengan kultivator jiwa baru lahir. Dia tidak perlu khawatir. Tidak mau menggunakan berbagai hartanya, dia hanya mengepakkan sayapnya dan dia menembak ke depan dalam kilatan putih biru. Kecepatan kilat itu seketika, dia tiba di depan roh kayu yang di tengah dengan kabur. Roh kayu itu tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi cahaya ungu dengan cepat berputar dari matanya. Kemudian tanpa rasa takut menusukkan tombak kayunya ke perut Handi. Sebelum tombak menyentuh Handi, duri biru yang tak terhitung jumlahnya pecah darinya, ingin mengubah Handi menjadi bantalan. Mata Handi berkilauan dan cahaya keemasan memancar dari tangannya, langsung menutupi tubuhnya dengan sisik emas transparan. Duri biru itu berdentang dan memantul pada benturan tanpa meninggalkan kerusakan. Kemudian lengannya anehnya terulur dan meraih ujung tombak. Roh kayu itu mencoba menariknya kembali dengan sekuat tenaga, tapi tombak itu tidak bergerak sedikit pun. Ki biru bersinar dari wajah roh kayu dan kemudian melepaskan tombak dengan cepat melarikan diri. Namun tangan Handi yang lain tiba-tiba meledak ke depan saat retakan tajam terdengar darinya. Itu langsung tiba di dada roh kayu dan menancapkan jari-jarinya seperti pedang. Sebuah cincin yang jelas terdengar. Tubuh roh kayu itu terkoyak seperti kertas oleh kekuatan Hanli yang kuat. Kemudian dia merobek kristal kuning samar dari tubuh roh kayu itu. Seluruh serangan itu hanya membutuhkan waktu sekejap. Ketika dua roh kayu lainnya melihat itu, mereka memekik aneh. Mereka meludahkan kabut kuning dan melambaikan tombak mereka, menciptakan hantu yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Hanli. Hanli mencibir dan memutar lengannya, ingin menggunakannya untuk bertempur. Tapi sesuatu di luar ekspektasinya terjadi. Dengan satu tangan di tubuh roh kayu dan tangan lainnya memegang tombak, cahaya hijau bersinar terang dari tubuh roh kayu dan dia merasakan kekuatan tarik yang tak terbayangkan. Tangannya kabur dan segera dia menemukan dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Dalam sedikit penundaan itu, kabut kuning langsung menutupi wajahnya dan hantu yang tak terhitung jumlahnya melepaskan garis-garis biru padanya. Wajah Handi anehnya terpelintir dan bibirnya bergerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya. 4 lengan emas yang tidak jelas tiba-tiba muncul melalui tulang rusuk beberapa hantu. Keempat lengannya kabur, menembus kabut yang mengelilinginya. 2 dari mereka melintas melalui hantu, dengan mudah menghalangi mereka dengan telapak tangan emas yang besar. Sementara itu, 2 lengan emas lainnya menjentikan jari mereka ke 2 roh kayu, melepaskan 10 garis emas. Roh kayu itu terkejut, tetapi satu set baju besi kayu biru muncul dari tubuh mereka. Mereka juga memiliki perisai kayu kuning untuk melindungi diri mereka. Namun 10 goresan pedang terbentuk dari pedang awan bambu milik Hanli. Dalam sekejap, kedua roh kayu itu terpotong menjadi beberapa bagian. Namun, Hani tidak berhenti di situ. Dari 2 lengan yang dipanggil, dia menjentikan telapak tangan mereka tanpa henti. Mereka meluncurkan rentetan cahaya pedang yang padat, langsung menenggelamkan roh kayu dalam cahaya keemasan. Hani menarik napas dalam-dalam dan menyebabkan lengannya yang dipukul bergetar. Serangkaian riak emas anehnya muncul dari mereka. Kedua lengan yang tersangkut di tubuh roh kayu dan tombak biru itu perlahan-lahan dibebaskan setelah menyentuh cahaya keemasan dan gemetar. Roh kayu dan tombak akhirnya berhamburan menjadi serpihan kayu biru dan menghilang. Hani merentangkan tangannya dan cahaya keemasan tiba-tiba menarik diri dari tubuhnya. 4 lengan emas yang dia panggil juga menghilang. Menggunakan bagian kedua dari seni iblis sejati miliknya untuk menangani roh kayu tingkat jiwa baru lahir itu sangat berlebihan. Namun dia hanya mengembangkan teknik itu pada tingkat yang dangkal dan tidak dapat menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Dia masih tidak bisa menggunakannya untuk menghadapi musuh yang kuat dan hanya bisa menggunakannya untuk membuat mereka lengah.
Namun begitu dia mencapai tahap tempering spasial dan mengolah bagian ketiga dari teknik kultivasi ganda, dia yakin kekuatan seni iblis sejati akan mencapai tahap yang tak terbayangkan. Itu pasti akan sebanding dengan teknik kelas atas. Dengan pemikiran itu, Hani berubah menjadi garis biru dan melesat pergi. Sepanjang jalan, Hani dihadang oleh beberapa gelombang makhluk suku kayu. Namun, kultivasi mereka sebagian besar berada di tahap jiwa baru lahir. Bahkan ada beberapa yang lebih lemah. Hani mampu menghindari mereka dengan mudah. Jika tidak bisa, dia dengan cepat membereskan mereka. Namun, dia akhirnya menemukan masalah besar setengah hari kemudian. Dia bertemu dua roh kayu dengan sabuk ungu. Yang satu tinggi dan kokoh, sementara yang lain ramping. Mereka tampak seperti seorang pria dan seorang wanita. Di belakang keduanya ada 4 binatang kera kayu yang tingginya 20 meter. Mereka memiliki bulu perak dan tongkat kuning besar di tangan. Keempat kera kayu memiliki mata yang cerah dan menatap Handi dengan cerdas, memberi kesan pada Handi bahwa mereka berbahaya. Faktanya, Handi merasakan ancaman yang sama dengan dua roh kayu dari mereka. Roh kayu kelas ungu ini setara dengan kultivator tahap transformasi dewa dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Sekarang, Harley berada di tepi hutan daun hitam. Dia ingin segera pergi dan menghindari pertempuran apapun. Namun, roh kayu dan kera menatapnya dengan sikap permusuhan, dan wajah Hani menjadi sedingin es. Tiba-tiba, dia menampar bagian belakang kepalanya. Gelombang besar cahaya abu-abu tiba-tiba membumbung ke langit, berputar sekali sebelum berubah menjadi cincin abu-abu dengan lebar setidaknya 100 meter. Itu berputar sekali di udara dan menarik perhatian lawan-lawannya. Sementara itu, lengan bajunya yang lain bergerak saat dia diam-diam memanggil 72 pedang kecil dan mengirimnya ke segala arah. Dia berencana pertama-tama menggunakan cahaya gabungan esensi surgawi untuk menyerang mereka. Kemudian, formasi pedang auret akan memusnahkan mereka. Sementara itu, Xiao Hong melayang di udara dengan kulit pucat. Dia menatap beberapa kabur hijau yang muncul. Ketiganya adalah roh kayu yang mengenakan sabuk ungu. Dari arah yang berbeda, cahaya keemasan Longdong terus terbang. Seekor kera kayu emas murni membawa kapak hitam besar mengejarnya. Cahaya pelangi terus berkeliaran di sekitar tubuhnya saat mengejarnya seperti bintang jatuh. Sebagian besar hantu naga emas 5 cakar sudah bubar. Namun ketika dia melihat kera kayu berbulu emas yang mengejarnya, dia tidak menunjukkan niat untuk melawannya dan terus bergegas ke depan. Dalam beberapa ratus kilometer, dia akan segera tiba di tepi hutan. Garis putih mengeluarkan peluit yang menusuk saat merobek udara. Beberapa kilometer di belakangnya, cahaya perak mengejarnya. Kedua garis itu sebentar-sebentar melintas dan mereka segera tiba beberapa kilometer jauhnya. Garis putih tidak mampu menghilangkan cahaya perak, dan cahaya perak tidak dapat mengejar garis putih. Kedua cahaya terus berkibar saat mereka bergegas keluar dari hutan dan ke kejauhan. Saat Hani melayang di udara, dia melihat benang emas yang tak terhitung jumlahnya dari formasi pedang mengembun menjadi bola. Akhirnya, itu mencapai kera kayu berambut perak terakhir dan dengan mudah mencabik-cabiknya. Dia kemudian menghela nafas dan menyatukan tangannya dalam gerakan mantra. Dia mengucapkan mundur. Beberapa ratus cahaya emas tiba-tiba muncul dari udara dan mengeluarkan cincin yang jelas. Dalam sekejap, mereka kembali ke bentuk mereka sebagai 72 pedang kecil. Pedang dengan cepat berputar di sekelilingnya dan dengan cepat menembak ke lengan bajunya. Kemudian dengan gemetar lengan bajunya, pedang menghilang. Di jantung tempat formasi pedang dulu, ada kabut darah yang belum bubar. Hani berkedip. Formasi pedang auret asli yang dibentuk dengan 72 pedang jauh lebih mematikan daripada yang dia perkirakan. Di saat yang mengejutkan, dia menjebak dua roh kayu tingkat ungu dan 4 kera kayu perak yang merepotkan. Formasi pedang melepaskan benang emas yang dengan mudah membunuh mereka tanpa perlawanan sedikit pun. Ketika dia mengingat Longdong menyebutkan King Yuanzi, seorang kultivator tempering spasial dapat menggunakan formasi pedang besar untuk menahan seorang kultivator tahap integrasi tubuh, tampaknya dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan pemikiran itu, dia tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Dengan pedang terbang disingkirkan, dia dengan cepat menuju ke tepi hutan.
1 jam kemudian, Handi akhirnya tiba di tepi hutan. Ketika dia berada 50 km di luar hutan, dia segera menempatkan jimat gaib seni tinggi di tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi hampa. Ketika dia melihat itu, dia menghela napas lega. Setelah itu, dia tiba-tiba berubah arah. Tidak lama setelah dia pergi, 2 garis kuning datang dari belakangnya. Cahaya mereka menghilang untuk mengungkapkan 2 roh kayu yang mengenakan sabuk oranye kuning. Keduanya adalah roh kayu yang awalnya menyertai roh kayu tingkat perak. Wanita berjubah putih telah menggunakan teknik tingkat tinggi untuk menjebak mereka. Mereka mengitari lokasi di mana Handi awalnya berhenti dan berbisik satu sama lain. Setelah akhirnya memastikan tidak ada jejak Handi lagi, mereka hanya bisa kembali dengan kesal. Handi tidak dapat mengetahui bahwa tindakannya yang hati-hati telah memungkinkannya untuk lolos dari malapetaka. Jika tidak, 2 roh kayu sabuk oranye kelas tempering spasial akan mulai mengejarnya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan aman dari mereka. Setelah terbang beberapa kilometer lagi, Handi menjadi yakin bahwa dia telah lolos dari pengejaran suku kayu. Tiba-tiba, karakter jimat melintas dari tubuhnya, dan tubuhnya kembali normal. Pada saat yang sama, bola cahaya spiritual terbang dari tubuhnya dan berubah menjadi jimat gaib seni tinggi. Dia melambaikan jimat di antara 2 jarinya dan membuatnya menghilang. Kemudian dia melihat sekelilingnya sebelum dengan hati-hati mendarat di gunung kecil. Dia mulai merenung dengan wajah cemberut. Pada saat itu, dia merasa agak suram. Makhluk suku kayu menghancurkan slip batu giok di saat yang mengejutkan. Mungkinkah dia gagal dalam misi? Dengan demikian, dia tidak akan bisa mendapatkan pil pembersih bumi yang dibutuhkannya. Bukankah dia harus kembali ke kota surga dalam? Tidak, siapapun yang menaruh slip giok jelas merupakan mata-mata yang ditempatkan manusia dan iblis di suku kayu. Dalam hal ini, slip batu giok mungkin tidak asli. Mungkin informasi tentang suku kayu masih ada padanya. Selama dia menemukan orang itu, misinya akan selesai. Dengan itu, Hani tiba-tiba merasakan secercah harapan. Dia sepertinya harus menemukan wanita muda berjubah putih itu. Sekarang, bagaimana dia bisa menemukannya? Wajah Hani bergerak dan senyum aneh muncul di wajahnya. Lengan bajunya bergetar dan bola transparan keluar. Itu mengelilinginya dan berubah menjadi macan tutul seukuran telapak tangan. Itu adalah binatang macan tutul kirin. Binatang itu melirik Handi dengan mata hijaunya yang menggemaskan dan mendengkur lembut. Tanpa berbicara, cahaya melintas dari tangannya dan dia memanggil pelat mantra biru. Dia melantunkan beberapa kata dan dia menggesek pelat di udara. Tiba-tiba, cahaya putih seukuran kacang terbang keluar dari pelat. Itu melayang setinggi setengah kaki dari pelat dan tetap diam. Hani bersiul dan melambaikan tangannya pada binatang kecil itu. Macan tutul kirin menguap dan tetap diam, seolah-olah dia malas. Hani tercengang. Dalam perjalanan ke hutan kayu, dia membiarkan binatang itu berbaur dengan binatang jiwa menangis selama beberapa hari. Mungkinkah itu mengadopsi sifat mengantuk binatang jiwa menangis? Namun sekarang bukan waktunya untuk repot dengan itu. Dia mengelus tangannya melewati gelang penyimpanannya dan mengeluarkan botol hijau kecil. Dia menuangkan pil obat merah dan melemparkannya ke macan tutul. Macan tutul yang lesu segera merasakan semangatnya bangkit dan meninggalkan bayangan saat menerkam ke udara dan menelan pil obat. Itu mengibaskan ekornya saat mendengkur dan menjilat Hanli, seolah-olah ingin mendapatkan yang lain. Tanpa berbicara, Hani menunjuk cahaya putih pelat mantra, dan dia menyampaikan pikirannya kepada binatang itu melalui indera spiritual. Binatang kecil itu bergerak tanpa ragu-ragu lagi. Dalam sekejap, anehnya muncul di atas pelat mantra dan melihat titik putih itu beberapa kali. Itu memiringkan kepalanya dan kemudian mengendusnya. Macan tutul kirin menutup mata hijaunya beberapa saat sebelum membukanya lagi. Itu kemudian mengeluarkan geraman lembut. Hani tersenyum. Sejak dia memperoleh binatang kecil itu, dia menemukan selain kecepatannya yang cepat dan tubuhnya yang kuat, itu juga memiliki kemampuan pelacakan yang luar biasa. Selama binatang itu merasakan sesuatu, tidak peduli apakah targetnya masih hidup, mati,
atau di balik ribuan batasan, dia bisa menemukannya secara akurat. Pelacakan semacam ini tidak hanya menggunakan indera fisik. Itu adalah kemampuan yang tak terbayangkan terkait dengan indera spiritual. Paling tidak, binatang itu bisa melacak Hanli saat dia menggunakan jimat gaib zenit tinggi dan berdiri diam. Adapun plat mantra dan setitik cahaya putih, itu jelas terkait dengan wanita muda berjubah putih. Dia memiliki setitik spiritual murni untuk yang lainnya juga. Binatang kecil itu melihat sekeliling dan memiringkan kepalanya, seolah sedang berpikir. Segera itu bergerak dan melesat menjadi kabur kuning samar. Hani tidak segera mengejarnya. Sebagai gantinya, dia membentuk gerakan mantra dan tiba-tiba menabrak cahaya biru ke tanah. Akibatnya, sebuah cincin samar terdengar dari tanah. Bola api perak tiba-tiba meledak dari tanah. Seekor gagak api samar berkibar di sekitarnya. Awalnya di dalam hutan daun hitam, dia telah menyembunyikan gagak api di dalam tanah. Demi kehati-hatian, ketika Hani melarikan diri, dia tidak mengambil kembali nyala api. Untungnya, nyala api sudah benar-benar halus. Bahkan dengan kecepatan dia bepergian, dia masih bisa memerintahkannya untuk mengikutinya. Tentu saja, gagak api bukanlah binatang roh sejati. Itu perlu menggunakan sedikit kekuatan sihir untuk mempertahankan bentuknya. Namun itu adalah jumlah yang sedikit untuk kultivasinya saat ini, sehingga dia tidak keberatan. Ketika dia melihat tidak ada masalah dengan gagak apinya, Hani mengangguk. Kemudian dia menunjuk dan burung itu menghilang ke tanah. Itu masih cukup berbahaya di sana. Dia mungkin juga menyimpannya untuk berjaga-jaga. Setelah itu selesai, Hani memanggil cahaya di sekitar dirinya dan terbang dengan garis biru. Dengan beberapa kedipan, dia dengan cepat mengejar macan tutul piring. Binatang kecil itu menuju ke utara. Setelah beberapa lama, akhirnya berubah arah. Hani terkejut, tapi dia tetap diam dan mengubah arah mengikutinya. Setelah itu, macan tutul kirin mengubah arah beberapa kali lagi. Itu menyebabkan wajah Hani berubah serius. Itu menggambarkan bahwa wanita berjubah putih Ye Ying terus-menerus mengubah gerakan. Kemungkinan karena dia masih dikejar. Dia tidak akan berubah arah dengan tajam berkali-kali jika bukan itu masalahnya. Namun, itu tidak akan menghentikannya. Dengan kemampuannya saat ini, selama dia tidak dikepung atau menghadapi lawan dengan kultivasi yang jauh lebih unggul, dia yakin dia bisa mempertahankan hidupnya. Karena dia membutuhkan wanita itu untuk mendapatkan pil pembersih bumi, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tanpa ekspresi, Hani dengan cermat mengikuti macan tutul kirin dan mengejarnya seperti kilat biru. Pengejaran berlanjut selama 3 hari penuh, tetapi Hani belum melihatnya. Tetapi pada pagi hari keempat, dia tiba di tepi perairan biru yang luas tanpa air yang terlihat. Macan tutul kirin tiba-tiba berhenti. Dengan semangat yang bangkit, Hani tiba di sisi binatang itu dalam kilatan cahaya biru. Binatang itu memutar kepalanya yang compang-camping dan merintih pelan, seolah-olah mencoba mengatakan sesuatu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengerti, tapi Hani dengan gembira berkata, "Maksudmu mereka tidak jauh. Kita sudah sampai. Anda dapat memiliki ini, silakan dan kembali." Hani menjentikan jarinya dan melemparkan pil obat merah lagi. Binatang kecil itu kabur dengan gembira dan menangkap pil obat di udara. Itu meludahkan setitik cahaya putih dan terbang kembali ke lengan baju Hani dalam rantai bayangan. Hani membalik tangannya dan mengeluarkan pelat mantra, menyerap kembali titik putih itu. Kemudian, cahaya melintas dari tangannya, dan dia memanggil jimat gaib zenit tinggi. Ketika Hani melihat cahaya redupnya, dia mengerutkan kening dan ragu-ragu. Dia kemudian memanggil jimat identik dengan flip tangannya. Namun, jimat ungu yang dia hasilkan penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Untuk perjalanannya ke hutan belantara, dia menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki 2 jimat gaib zenit tinggi tambahan. Dia sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan jimat pertama. Demi kehati-hatian dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui, Hani sebaiknya menggunakan jimat baru. Setelah menyingkirkan jimat redup, jimat barunya kabur dan karakter perak muncul. Tubuhnya menghilang. Segera setelah itu, dia membentuk gerakan mantra dan tubuhnya kabur. Dia dengan mudah terbang ke arah yang ditunjuk oleh macan tutul kirin.
Tidak diketahui apakah air itu milik danau besar atau apakah itu di tepi laut. Setelah dia terbang lebih dari 600 km, dia tidak menemukan daratan. Dia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil yang biasa-biasa saja. Pulau itu panjangnya 5 km dan ditumbuhi vegetasi. Tampaknya sama sekali tidak berpenghuni. Hani melirik pulau itu dan kemudian mengangkat kepalanya melihat sekeliling. Dia diam-diam terbang menuju pusat pulau. Menurut apa yang dikatakan Macan Tutul Kirin, itu seharusnya pulau. Ada baskom kecil di jantung pulau dengan beberapa batu putih abu-abu yang ditumpuk di atas satu sama lain. Seorang wanita muda berjubah putih dengan kulit pucat duduk di atas batu besar bersilang. Ada seorang wanita suku kayu dengan hormat berdiri di depannya. Ketika Hani melihat itu, dia terkejut dan dia tiba-tiba berhenti. Dia memeriksa wanita asing itu dengan mata sipit. Daging wanita itu persis sama dengan roh kayu biasa, hijau muda. Dia juga mengenakan sabuk oranye kuning, mengungkapkan dirinya sebagai roh pohon di tahap tempering spasial. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Hani menemukan bahwa wanita itu tampak jauh berbeda dibandingkan dengan roh kayu biasa. Ketika roh kayu menghadapi wanita berjubah putih, dia mengenakan ekspresi bermartabat dan hormat yang berbeda dari ekspresi kayu dari roh kayu lainnya. Selanjutnya, Hani mampu merasakan kekuatan spiritual api yang sangat kuat dari tubuh wanita itu, meskipun tidak melepaskan indera spiritualnya. Hanya ki spiritual kayu murni yang harus ada dalam makhluk suku kayu. Orang ini bukan suku kayu. Hani dengan cepat sampai pada kesimpulan itu. Setelah itu, dia menatap wanita muda itu. Dia menemukan, selain kulit pucat yang mematikan dari wanita muda itu, ada noda darah seukuran kepalan tangan di dada wanita muda itu. Seolah-olah bunga darah telah mekar, indikasi yang jelas dari luka. Ketika Hani melihat itu, dia ragu-ragu, mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan dirinya. Pada saat itu, wanita muda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. "Katakan, karena kamu di sini, bagaimana kalau kamu bergabung denganku dan beristirahat?" Hani merasa sangat terkejut ketika mendengar itu. Bagaimana mungkin dia bisa melihatnya? Jimat gaib seni tinggi mungkin tidak efektif melawan kultivator tahap integrasi tubuh, tetapi itu pasti bisa menyembunyikannya dari individu tahap tempering spasial. Mungkinkah wanita itu berpura-pura? Tapi wanita itu tersenyum ke arahnya dengan jelas menunjukkan posisinya. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah bahwa wanita itu memiliki indera spiritual yang setara dengan seorang kultivator tahap integrasi tubuh. Hani merasa bingung. Setelah beberapa pemikiran, karakter jimat perak berkedip-kedip dari tubuhnya, dan tubuhnya perlahan mulai terlihat. Dengan penampilan yang tenang, Hani turun ke tanah. "Rekan Taois ya? Siapa rekan Taois ini? Bisakah Anda memperkenalkan saya padanya?" Tentu, ini adalah mata-mata yang ditempatkan manusia dan iblis di suku kayu rekan Taois Yeju. Tampaknya rekan Taois telah lolos dari pengejaran suku kayu. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Dia kemudian memeriksa Hani sambil tersenyum. Ketika dia melihat bahwa Hani dalam keadaan sehat, dia tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutannya. "Kamu Chu, apakah kamu manusia atau iblis?" Hani melirik wanita berkulit hijau dan menyipitkan matanya. Wanita itu dengan tenang melirik Hani dan berkata, "Matamu cukup tajam. Saya seorang manusia, tetapi tubuh saya memiliki darah roh kayu poni. Aku bisa dianggap setengah iblis." Suaranya agak serak. "Ponis kayu? Ih, Anda memiliki kultivasi tempering spasial akhir." Ketika Hani mendengar namanya, dia menyapu perasaan spiritualnya melewatinya dan wajahnya berubah.